Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anis Rodia Safitri dari kelas 7F Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan mereview buku dengan judul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional dengan nomor ISBN 978-602-73574-4-0 dengan penulis Dr. Ari Purwadi dan penerbit Pusat Pengajian Hukum dan Pembangunan PPHP Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pertama, buku ini membahas tentang hal-hal yang mendasar dalam hukum perdata internasional, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup, teori-teori, prinsip-prinsip, serta persoalan-persoalan yang ada di dalam hukum perdata internasional. Di dalam buku ini membahas secara terperinci mengenai hak-hak yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah hukum asing. Kemudian dijelaskan tentang makna hak-hak yang diperoleh dan contoh yang menjadi alur dari penerapan hak-hak yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah hukum asing. Salah satu contoh ialah suatu benda bergerak yang terletak dalam wilayah negara X, kemudian dipindahkan ke dalam wilayah negara Y. Apakah hak milik A atas benda tersebut yang telah diperoleh di negara X akan diakui oleh negara Y? Jikalau negara Y mengakui hak A tadi, maka diterimalah prinsip hak-hak yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah hukum asing. Buku ini mencakup 210 halaman dan 11 bab. Pada bab awal, buku ini membahas tentang pengertian hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata atau nasional yang berbeda. Sedangkan hukum internasional atau publik adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara dengan bersifat perdata. Hukum perdata internasional terdiri atas hukum substantif atau hukum material dan hukum adjektif atau hukum formal. Ketentuan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional terdapat pada 3 pasal, yaitu pasal 16AB, pasal 17AB, dan pasal 18AB. Bab kedua membahas tentang sejarah umum HPI. HPI bukan merupakan bidang hukum baru karena asas-asas dan pola berpikir HPI sudah dapat dijumpai dan tumbuh di masa Kekaisaran Romawi yang diawali dengan masa pertumbuhan asas teritorial pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-12 di Italia. Lalu pada keadaan masyarakat pada periode ini merupakan kebalikan dari periode sebelumnya. Sampai dengan masa terakhir yaitu masa teori HPI universal pada abad ke-19. Perkara HPI sebagai hubungan hukum mulai ada sejak perkara itu diajukan di suatu forum tertentu. Karena forum pengadilan itulah yang harus dianggap sebagai tempat kedudukan hukum atau legal set perkara yang bersangkutan. Pada bab selanjutnya membahas tentang kualifikasi. Di dalam hukum internasional, kualifikasi merupakan suatu proses berpikir logis untuk menempatkan konsepsi, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum tertentu ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam HPI, kualifikasi menjadi lebih penting lagi karena berkaitan dengan adanya kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Pada bab selanjutnya dalam buku ini yaitu membahas tentang titik taut. Berdasarkan pendekatan tradisional, proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut. Dan setelah melalui kualifikasi fakta, konsep titik taut kembali digunakan dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan. Definisi titik taut sendiri yaitu fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara ini dengan suatu tempat, dalam hal ini negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Pada bab selanjutnya yaitu membahas tentang renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjuknya sebagai hukum yang harus ditetapkan. Dengan melakukan kualifikasi diketahui ketentuan penunjuk yang mana berlaku dan lewat ketentuan penunjuk diketahui pula hukum mana yang diterapkan. Apakah hukum intern ataukah hukum asing? Bab selanjutnya adalah
membahas tentang ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Lembaga ketertiban umum memiliki fungsi sebagai pembatas atau pencegah berlakunya hukum asing yang menurut kaidah HPI negara yang bersangkutan seharusnya dipergunakan. Lalu mengenai hak-hak yang diperoleh, suatu hak dapat diubah oleh hukum yang melahirkannya atau oleh hukum lain yang menguasai hak itu. Lalu pada bab selanjutnya yaitu membahas tentang prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada suatu personal atau status wewenang. Status personal atau status wewenang adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Lalu pada bab selanjutnya yaitu membahas tentang HPI di bidang subjek hukum. Mengenai hal ini, ada asas yang berkembang dalam teori dan praktek HPI, yaitu satu asas nasionalitas bisa disebut juga dengan hukum asal, yaitu hukum yang ditentukan oleh nasionalitasnya. Kedua yakni asas domisili, yaitu berdasarkan asas domisilis, status personal seorang ditentukan berdasarkan hukum tempat kediaman permanen orang itu. Yang terakhir yakni asas untuk penentu status badan hukum. Selanjutnya, pada bab ini membahas tentang HPI di bidang hukum perkawinan. Perkawinan internasional adalah perkawinan yang mengandung unsur asing, yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dan WNA atau dikenal dengan istilah perkawinan campuran, dan juga mungkin perkawinan antara dua orang WNI yang dilangsungkan di luar negeri. Asas berkembang di dalam HPI tentang akibat-akibat perkawinan seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya. Lalu mengenai cerai, suatu keputusan cerai di luar negeri atau suami yang keduanya warga Indonesia hanya dapat diakui oleh hakim Indonesia jika putusannya itu didasarkan pada alasan-alasan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Bab selanjutnya yaitu HPI bidang hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan bagian hukum privat, yaitu memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri. Pengertian kontrak sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Pada bab terakhir pada buku ini yaitu membahas tentang perbuatan yang melanggar hukum di bidang HPI, yaitu tindakan yang karena sifatnya yang melanggar hukum menimbulkan kerugian pada orang lain, dan karena itu mewajibkan hak pada orang lain untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Kriteria dari perbuatan melanggar hukum itu yakni bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak orang lain, melanggar kaidah kesusilaan, bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta kehati-hatian. Berikut review buku dari saya, Anis Rodia Safitri. Menurut saya, kelebihan dari buku ini adalah penjelasan mengenai dasar-dasar dalam hukum perdata internasional sudah cukup baik dan sesuai dengan isinya, di mana agar pembaca mengetahui apa hukum perdata internasional dan dasar-dasar yang ada di dalamnya, yang juga disertakan dengan landasan kuat yaitu UU dan penjelasan apa yang dibahas. Kemudian ada rincian per pasalnya, sehingga pembaca yang menemukan masalah dalam HPI akan dapat secara langsung mengetahui permasalahan di dalam UU berikut dan penjelasannya yang mudah dimengerti. Juga dilengkapi contoh kasus di setiap permasalahan per bab. Kemudian kekurangan dalam buku ini menurut saya adalah masih terdapat beberapa kata yang masih belum bisa dipahami. Berikut review buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional dari saya, Anis Rodia Safitri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.